Halo, perkenalkan nama saya Febri Gunawan Silelai. Saya dari kelas mesin A pagi dengan NIM 3412201025. Baik, di sini saya akan mengerjakan sebuah soal dengan menjelaskan secara rinci dan lengkap. Baik, yang pertama saya akan melakukan penulisan soal. Oke, setelah saya mencatat soal beserta jawabannya, di sini saya akan menjelaskan secara matematisnya beserta langkah-langkahnya secara lengkap dan rinci. Nomor 1, terdapat pada soal dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 gigapiksal. Namun, saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 gigapiksal, pengujian sama yang dilakukan akan tetapi gaya yang diberikan pada baja adalah 40 kN. Sama seperti gaya, hitunglah. A. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. B. Hitung panjang perpanjangan akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN.
C. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Baik, di sini saya akan menjawab yang A dulu ya, menghitung tegangan pada batang aluminium. Pertama-tama, alangkah lebih baiknya kita bikin diketahuinya dulu supaya pengertian soalnya lebih mudah. Pertama, diameter batang dengan simbol L besar 1,5 meter. Diameter batang dengan simbol D kecil 4 cm sama dengan ini diubah dulu ke meter, berarti jadinya 0,04 meter. Gaya tarik dengan simbol F 40 kN diubah dulu, berarti menjadi 40.000 Newton. Modulus elastisitasnya aluminiumnya diketahui 70 gigapiksel, diubah dulu ke dalam piksel, berarti 70 dikali 10 pangkat 9. Yang selanjutnya modulus elastisitas baja, simbol E baja 200 gigapiksel sama dengan diubah dulu ke piksel, 200 kali 10 pangkat 9. Perpanjangan batang aluminium dengan simbol delta L aluminium 2 mm diubah dulu ke meter, berarti 0,002 meter. Setelah kita bikin diketahuinya, kan kita sudah tahu, karena diketahuinya dia sudah ada. Selanjutnya kita memasukkanlah penghitungan rumusnya dengan rumus sigma F per A. Luas menampang batang yang berbentuk lingkaran, rumusnya itu adalah V buka kurung ini berarti kali ya, V kali D per 2 pangkat 2 dengan diameternya 0,04 meter kan, maka A sama dengan V dikali 0,04 per 2, terus ini dipangkat 2 karena melalui rumusnya ini, sama dengan V dikali 0,02 pangkat 2 sama dengan V dikali 0,0004. Kenapa saya bikin ini 3,14? Karena kalau dibikin 22 per 7 kan yang dipakai 22 per 7 ini seperti 7 kelipatan 7 lah, 7 14 21 8 dan lain-lainnya. Maka dapatlah hasilnya 0,001256 meter pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan nilai F dan A untuk mengetahui tegangan. Ini sigma kan 40.000 per 0,001256, dapatlah hasilnya 31.847.133. Itu sama dengan 31,84 megapiksel. Dari mana dapatnya 40.000 ini? Ini 40.000 ini gaya tariknya. Gaya tarik itu kan 40 kN tadi yang diketahui tadi. Berarti ini sudah diubah kian menjadi 40.000 Newton. Nah, selanjutnya kita menghitung regangan pada batang aluminiumnya. Setelah kita hitung tegangannya tadi, selanjutnya kita hitung regangan. Regangan atau disebut juga dengan E, tapi E-nya ini bukan E biasa ya. E agak kayak gini lah. Dibentuk-bentuk gitulah. Adalah perbandingan antara perpanjangan delta L dan perpanjangan awal batang L besar sama dengan delta L sama dengan 0,002 meter dan L-nya sama dengan 1,5 meter. Regangan sama dengan
0,002 dibagi 1,5 sama dengan 0,00133. Jadi, tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium adalah tegangannya dengan simbol sigma sama dengan 31,83 megapiksel dan regangannya bernilai 0,00133. Oke, setelah itu kita masukkan ke kita menjelaskan tentang yang B, menghitung perpanjangan batang baja atau delta L baja. Perpanjangan delta L dalam bahan elastis juga dapat dihitung dengan persamaan elastis berikut. Delta L sama dengan F dikali L per delta E. Dengan nilai berikut, F sama dengan 40.000 Newton, L-nya sama dengan 1,5 meter, A-nya sama dengan 0,001256. Di mana A-nya ini sudah diketahui, kita kan udah mencari tadi luas menampang sama dengan batang aluminium. E baja sama dengan 200 kali 10⁹ piksel. Setelah itu kita substitusi dulu nilai-nilai ini. Kan setelah itu masukkan rumus delta L baja sama dengan 40.000 dikali 1,5 per 0,001256 dikali 200 kali 10⁹, di mana delta L baja sama dengan 60.000 per 251.200.000 251.200.000 sama dengan dapatlah hasilnya 0,000238 sama dengan inilah, nggak mungkin lah kan 0,00 dibikin, jadi secara singkatnya dibikin 0,0238 mm lah. Jadi perpanjangan yang terjadi pada baja batang baja lah sekitar 0,0238 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh modulus elastis terhadap deformasi material. Modulus elastis dengan simbol E besar menunjukkan kekakuan suatu material. Semakin tinggi nilainya, semakin sedikit deformasi yang terjadi pada material saat gaya diberikan dalam fabrikasi. Bahan dengan modulus elastis tinggi, misalnya baja, lebih tahan terhadap deformasi elastis dan cocok aplikasi yang membutuhkan kekakuan seperti struktur bangunan dan jembatan. Sebaliknya, bahan dengan modulus elastisitas lebih rendah, misalnya aluminium, dikarenakan lebih mudah berubah bentuk di bawah gaya yang sama, cocok untuk aplikasi yang memerlukan kelenturan. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Soalnya jelaskan hingga orang awam ini mungkin ibunya salah membikin ya. Jelaskan hingga orang paham. Ini awamnya ini sepertinya salah membikin ibunya. Tentang diagram tegangan, regangan dan aplikasinya dalam desain disertai gambar. Oke, di sini saya sudah menjawab kurva tegangan dan regangan. Nah, inilah kurvanya. Kita bikin dulu kurvanya. Di dalam kurvanya ini terdapat elastic region, baru terdapat yield strength. Inilah yield strength ini agak berbelok gini. Ultimate strength dan faktor. Oke. Kita akan menjelaskan setiap kurvanya ini. Karena dalam setiap kurvanya ini memiliki arti yang berbeda, tidak asal-asal dibikin gitu ya. Nah, inilah termasuk zona elastisnya itu, elastisitas. Nah, inilah zona elastisitasnya. Zona elastisitasnya itu yang ini. Garis lurusnya ini kan. Itu dia berfungsi material akan kembali ke bentuk dan panjang awalnya jika gaya yang diberikan dihilangkan. Inilah itu modulus elastisitasnya. Yang garis kurva lurus ini.
Ini dia misalnya ada suatu contoh nih, penggaris kan kebetulan punya saya ini penggaris plastik. Dia itu kayak penggaris besi lah. Kan kita bengkokkan dia. Terus kok kita tidak memberi gayanya lagi, pasti dia itu akan kembali lah menjadi lurus lagi kan. Itulah contohnya termasuk zona elastisitas itu ini. Yang kedua ada zona plastik. Nah, ini zona plastik inilah tuh. Ada yield strength, ada ultimate strength, dan faktor dia sudah melewati zona elastisitasnya dulu. Nah, zona plastik ini sudah mulailah bahwa material mengalami deformasi permanen. Itulah yang terjadi. Yang pertama itu ada titik luluh. Nah, titik luluh itu inilah yield strength ini, kan? Inilah yield strength ini titik luluhnya. Itu adalah titik awal zona plastik, menandakan bahwa material mulai berubah bentuk secara permanen meski gaya kecil ditambahkan. Nah, maksudnya itu meski gaya kecil ditambahkan, inilah modulus elastisitasnya kan lurus. Nah, ada terjadi pertambahan tegangan dia terhadap kurvanya ini terhadap beban. Tapi bebannya ini belum pala berat, masih bisa dilampaui dengan kualitas bahannya. Nah, itulah dia. Jadi dia mulai berubah bentuk sedikit saja dia. Nah, setelah itu kan ada dia ultimate strength. Ini ketika gaya makin besar dan tegangan mencapai nilai maksimum yang dikenal sebagai tegangan maksimum atau titik patah. Nah, inilah dia. Kalau yang ini dia tuh seperti contoh yield strength ini kan. Ini bebannya masih sedikit. Nah, kalau ultimate strength ini bebannya ini kayak udah semakin tambah lah. Semakin tambah lah dia bebannya. Terjadilah titik patahnya dia tuh bertumbuh udah agak parah kali lah. Makanya dia terjadi kerusakan parah dia. Nah, setelah kerusakan parah ada lagi dia lebih parah lagi dari fraktur. Nah, fraktur ini titik akhir lah, titik akhir di mana material patah atau putus, tidak bisa menahan beban lagi. Itulah fraktur ini, bebannya tidak bisa ditahan lagi kan, makalah terjadi beban kerusakan yang sangat parah. Dia itu ibarat gimana ya, tidak bisa lagi dia tertolong. Bebannya ini sudah melampaui batas dia. Batas materialnya untuk digunakan lah ibaratnya gitu kan. Jadi setiap kurva ini ada lagi aplikasi diagram tegangan dan regangannya dalam desain. Dalam kita mendesain ada lagi aplikasinya. Yang pertama itu kita menentukan batas aman penggunaan material. Nah, maksudnya ini diagram ini membantu merancang produk agar tidak melebihi batas elastis material sehingga menghindari deformasi permanen. Nah, itulah. Jadi sebaiknya kalau ada material nih, kita harus memperhatikan yield strength-nya, ultimate strength-nya, dan fakturnya. Supaya tidak adalah kecacatan produknya, material-materialnya, tidak ada yang reject, tidak ada yang rusak, begitulah. Terus menentukan batas aman penggunaan material. Ini maksudnya itu untuk membantu merancang produk agar tidak melebihi batas elastis material sehingga material menghindari deformasi permanen. Nah, itulah dia batas aman yang dijelaskan saya pertama kan, batas aman dia nih. Jangan ada lewat dari strength, ultimate strength, frakturnya. Nah, berarti kalau gitu kok dia tidak lewat, materialnya siap dipakai dan aman. Berarti memiliki safety lah terhadap materialnya kan. Terus memilih material yang tepat. Maksudnya di sini adalah material dengan titik luluh tinggi, misalnya lah baja kan. Baja ini cocok untuk aplikasi membutuhkan kekuatan tinggi seperti struktur. Untuk cocok untuk membuat jembatan lah.
Jembatan atau bangunan. Nah, kan kalau bangunan itu pasti ada menggunakan baja kan. Bajanya itu seperti baja ringan lah dalam dalam atap rumah kita. Sekarang kan udah terpakai ibaratnya baja ringan lah. Dengan itulah terjadinya dari perubahan zaman ke zaman kan. Nah, baru setelah itu jembatan. Gimana lah kita bikin jembatan baja ringannya itu yang parah dari sini? Maka kan akan terjadilah ibarat dipakai jembatan itu langsung roboh. Nah, itu kan tidak memerhatikan material yang digunakan seperti strength ini, ultimate strength, frakturnya tidak diperhatikan lah semuanya ini. Asal-asal dibuat perencanaannya, itu lepeknya dia mudah jatuh. Sedangkan material yang lebih lentur misalnya aluminium cocok untuk aplikasi memerlukan fleksibilitas. Nah, maksudnya itu aluminium itu ini yang pertama ini. Yang pertama ini zona elastisitas. Nah, yang inilah kelenturannya itu. Dia masuknya ke sini yang garis panah yang lurus inilah dia kan. Terus menilai daya tahan terhadap beban. Ini memungkinkan untuk menilai beberapa besar atau beban bisa ditahan sebelum material mulai mengalami deformasi. Nah, setelah diperhatikan semua, kita nilai dia bagus atau tidak. Selanjutnya, diagram tegangan regangan memberikan informasi mendasar tentang karakteristik material dan panduan untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan ketahanan dalam perancangan struktural serta produk industri lainnya. Itulah tentang ini. Makanya kita kalau membeli material-material itu kita harus memperhatikan dulu. Kayak ada yield strength-nya, ultimate strength-nya, dan frakturnya. Selanjutnya ada soal jelaskan tentang mil sertifikat dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita menjelaskan mil sertifikatnya itu, kita jelaskanlah dulu ya. Apa definisi mil sertifikat? Supaya kita tidak bingung apa sih fungsinya mil sertifikat itu? Apakah itu asal-asal dibikin atau tidak? Nah, disinilah kita bahas itu ya. Mil sertifikat adalah dokumen yang disediakan oleh produsen material untuk memastikan bahwa bahan yang diproduksi sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diperlukan. Sertifikat ini memberikan data teknis dan hasil uji material serta menjamin kualitas produk yang akan digunakan, terutama dalam industri yang sangat mengandalkan kualitas dan spesifikasi materialnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui mil sertifikatnya ini, di sini saya ada contohnya. Contohnya ini gimana ya? Saya ambil dari Google. Karena nggak mungkin lah kan saya gambar sendiri dia. Nah, inilah contohnya saya ambil. Saya ambil itu dari Google. Nah, di bagian mil sertifikat ini ada juga berbagai bagian beberapa komponennya kan. Nah, yang pertama itu identifikasi material. Nah, maksudnya identifikasi material ini dia ini memakai material apa? Nah, di sini ini dah. Di sini dipakai material dia agak-agak. Nah, di sini saya sudah hidupkan senternya. Material SS 400 sudah di sini. Nah, di sini dia ini yang ada spesifikasinya ini. Di sini terdapat identifikasi materialnya. Di sini ya dia menggunakan SS 400. Sorry ya, dia agak-agak buram gitu karena biasalah dari internet gitu. Ya, inilah ada SS 400 kan. Terus ada nomor sertifikat atau nomor batch-nya. Nah, cetak material itu pasti ada nomor sertifikatnya. Inilah dia satu biar bisa dilacak dia kan. Gak asal-asal dibikin juga. Ada nomor sertifikat kan 2884. Inilah dia 2884 nomor sertifikatnya. Ini
dia agak buram gitu. Pokoknya nomor sertifikat terdapat di sini lah, ada sertifikat nomor kan. Nah, terus setelah itu dia ada standar materialnya. Standar materialnya ini maksudnya dia standar material terbuat dari negara apa? Kan kalau ini dah US. Berarti dia ini sertifikatnya ini terbuat dari Amerika Serikat. Standar Amerika Serikat lah dia kan. Nah, selanjutnya ada komposisi kimia. Inilah dia komposisi kimianya, ada karbon, ada prostot. Inilah chemical compositionnya dari sini, dari karbon ini sampai sinilah. Sulfur dari karbon ini sampai sulfur ini. Sorry, agak salah. Setelah itu kita sudah tahu itu pengujian materialnya. Nah, ini kan udah diuji dulu. Inilah pengujiannya itu. Tensile test. Itu ada yield point, tensile strength. Nah, inilah itu. Ini material ini udah diuji kekuatan-kekuatannya yang ada di dalam, kan? Biar dia tahu memastikan daya tahan materialnya, nggak asal-asal dibuat gitu. Terus tanda tangannya, setiap pengujian itu pasti ada tanda tangan inspeksinya. Nah, dia itu terdapat di bawah. Ini wajib, inspeksi mana yang ditandatangani, siapa yang menguji itu wajib ada. Setelah itu tanggal produksinya. Nah, ini tanggal produksinya November itu terdapat di sini, agak-agak buram sedikit. Nih, inilah Novembernya kan. Dah. Itulah mil sertifikat fungsinya. Bahwa mil sertifikat ini memainkan peran penting dalam industri, khususnya untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan standar material. Sertifikat ini membantu pelanggan memahami asal dan kualitas material yang digunakan, mengurangi risiko kesalahan material dalam aplikasi kritis, dan membantu proses audit atau inspeksi pada tahap selanjutnya.